sudah banyak sekali yang dibicarakan mengenai edifikasi di setiap pertemuan, bahkan di home meeting yang Anda lakukan atau Anda hadiri atau setiap minggunya, itu ada proses edifikasi yang terjadi dalam pertemuan. Salah satu cara dengan memanggil maju mereka-mereka yang sudah berhasil membawa 25 itu ada proses edifikasi terjadi di situ. Mungkin sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit definisi daripada edifikasi tersebut. Edifikasi itu berasal dari kata to edify. Ini dari bahasa Inggris. Terus terang saya pertama kali mendengarkan kata tersebut itu di bisnis ini. Ya, sebelumnya sama sekali saya nggak pernah mendengar kata tersebut. Ya, to edify itu dalam bahasa Inggrisnya itu berarti respect, hormat dengan seseorang. Oke. Kemudian juga di dalamnya terkandung pengertian promosi. Ya. Dengan kata lain, edifikasi ini adalah kita membangun orang, kita mempromosikan orang, kita mengatakan yang baik mengenai seseorang. Itu yang disebut dengan edifikasi. Nah, mungkin pertanyaan Anda yang selanjutnya adalah kenapa harus ada edifikasi di bisnis ini? Gitu. Apa tujuan daripada edifikasi? Untuk apa saya mempromosikan upline saya misalnya? Ya. Untuk apa tujuannya? Tujuan yang paling utama dari edifikasi adalah untuk membangun bisnis Anda sendiri. Jadi sebenarnya kalau dipikirkan, edifikasi itu adalah satu prinsip yang sangat egoistis. Karena apa? Karena Anda melakukan tujuannya untuk membangun bisnis Anda. Semakin baik Anda melakukan edifikasi, semakin baik Anda mempromosikan upline ataupun sponsor Anda, semakin efektif mereka membantu Anda dalam usaha ini gitu. Ya, contoh yang sangat sederhana atau mungkin saya bisa tanyakan, saya mundur dulu satu langkah. Siapa sih yang harus diedifikasi? Saya udah tahu. Oke, edifikasi, saya perlu mempromosikan seseorang, saya harus mempromosikannya, mengatakan sesuatu yang baik dari dia. Saya perlu menunjukkan rasa hormat saya kepada dia. Dengan kata lain, saya perlu membangun orang lain. Itu yang disebut dengan edifikasi. Dan contoh yang paling jelas, yang perlu diedifikasi tentu adalah sponsor dan upline Anda. Ya. Kenapa? Karena upline dan sponsor Anda membantu Anda dalam usaha ini. Dan sebelum mereka bisa membantu Anda, mereka perlu diberi kredibilitas tertentu. Misalnya contoh dalam sebuah home meeting. Kalau Anda tidak memperkenalkan sponsor Anda yang akan melakukan presentasi, kalau Anda tidak mengatakan kepada prospek dan kenalan dan teman-teman Anda bahwa sponsor Anda ini adalah orang yang sudah berhasil menjalankan usaha ini, kira-kira mau nggak mereka mendengarkan sponsor Anda melakukan presentasi? Tidak mungkin mereka. Oke, jadi paling tidak Anda perlu membuat figur, Anda perlu membangun seseorang supaya mereka-mereka yang sudah Anda undang dalam home meeting Anda itu mau mendengarkan si pembicara tadi. Oke, nah apakah hanya sponsor dan upline Anda yang dipromosikan? Sebenarnya siapa saja yang bisa membangun bisnis Anda, yang bisa membantu membangun bisnis Anda, itu bisa Anda edifikasi, bisa Anda promosikan. Sebagai contoh, saya bukan upline ataupun sponsor dari sebagian besar di antara Anda di ruangan ini gitu. Tetapi upline dan sponsor Anda, pemimpin-pemimpin Anda mengedifikasikan saya pada saat mempromosikan pertemuan 15 plus ini gitu. Sebagian besar dari Anda tidak akan ada di ruangan ini jikalau Anda tidak dipromosikan bahwa Anda akan mendapatkan masukan-masukan dari seseorang yang sudah berhasil gitu. Ya. Banyak di antara Anda hadir di ruangan ini hanya karena Anda ingin mendengarkan kami berdua berbicara gitu. Sebenarnya yang lebih penting yang mana gitu. Yang lebih penting adalah fakta bahwa Anda bisa bawa 15 orang. Itu yang lebih luar biasa. Ya. Kalau Anda ada di ruangan ini tapi tidak membawa 15 orang, saya rasa ya percuma juga gitu. Tetapi yang saya ingin contohkan di sini adalah upline dan sponsor Anda mengedifikasikan kami supaya Anda mempunyai keinginan untuk mengejar 15 tiket supaya Anda hadir di ruangan ini gitu. Ya. Upline Anda mempromosikan pertemuan ini dengan tujuan membangun bisnis dia juga gitu. Dan dia mengedifikasi seseorang yang mungkin crossline, karena saya juga crossline dari beberapa di antara Anda, mengedifikasi crossline untuk membangun bisnisnya dia gitu. Jadi siapa saja bisa Anda edifikasi atau promosikan gitu. Mungkin kata yang lebih enak didengar mungkin promosi gitu. Sebenarnya ya edifikasi adalah lebih besar dari sekedar promosi. Edifikasi itu juga menaruh hormat. Ya, kalau promosi aja ya
belum tentu ada rasa hormat ya gitu. Ya. Jadi edifikasi ini lebih luas dibandingkan dengan hanya promosi. Tapi seringkali lebih mudah keluarnya promosi gitu. Seseorang yang sangat perlu Anda edifikasi adalah pasangan Anda sendiri. Suami Anda, istri Anda itu perlu Anda edifikasi. Saya pernah konsultasi dengan beberapa downline yang bertanya, kenapa pasangan saya kok nggak efektif sekali gitu. Dia menanyakan gitu, pasangan saya ini kok dia kalau melakukan presentasi tuh kok kayaknya nggak ada yang tergerak gitu. Atau dia mempromosikan pertemuan atau kaset itu kayaknya nggak berhasil gitu. Tapi di balik itu saya belum pernah dengar dia mengedifikasikan pasangan dia di depan downline-downline-nya gitu. Ya jelas aja istrinya tidak bisa efektif membantu dia karena dia tidak pernah mengedifikasikan istrinya gitu. Nah ini bukan tujuan untuk mengoreksi siapa-siapa, tapi ya coba Anda introspeksi diri gitu. Apakah Anda sudah melakukan edifikasi kepada pasangan Anda? Supaya apa? Supaya pasangan Anda juga bisa membantu. Sebaliknya juga pasangan Anda mengedifikasikan Anda gitu. Upline udah pasti. Downline pun perlu Anda edifikasi. Oke? Supaya apa? Supaya downline Anda lebih efektif dalam grupnya dia gitu. Mungkin kalau saya bisa gambarkan dengan sederhana, kalau Anda mensponsori seseorang, kemudian orang ini seorang leaders yang sudah mempunyai grup tertentu, kalau Anda tidak mengedifikasikan frontline Anda, kalau Anda tidak melakukan edifikasi terhadap frontline Anda mempunyai kekuatan yang sangat terbatas untuk membangun bisnisnya dia gitu. Sehingga pada akhirnya orang-orang di dalam grupnya dia itu semuanya merefer kepada Anda. Sebentar-sebentar ke Anda semua. Karena apa? Karena mereka nggak percaya dengan upline-nya mereka. Karena apa mereka tidak percaya? Karena Anda tidak pernah melakukan edifikasi di depan grupnya dia terhadap orang ini gitu. Ya. Ini saya bicara seorang leaders terhadap grupnya. Downline leaders yang memiliki grup gitu. Contoh yang sederhana sekali adalah Anda mempunyai frontline ini mengajak prospek gitu. Itu juga sama aja gitu. Ini sederhana, ini lebih kompleks aja gitu. Frontline Anda memperkenalkan prospek dia kepada Anda. Anda perlu melakukan proses edifikasi kepada frontline Anda. Supaya prospeknya mau mendengarkan frontline Anda gitu. Misalnya pada saat open plan Anda katakan kepada prospek betapa seriusnya orang ini gitu. Ya, edifikasi itu kita selalu mencari yang positif, kita cari yang bisa dipromosikan gitu. Ya, terus terang frontline Anda mungkin baru bergabung 2 hari. Cara Anda mengedifikasi, Anda jika tidak bilang ini baru bergabung 2 hari, itu bukan cara edifikasi. Tapi Anda mencari yang positif, looking for the good. Look for the good. Yang positif apa? Dia serius. Dia sudah mau melakukan sistem dengan cara mengundang prospek itu. Itu yang Anda tonjolkan gitu. Yang positif yang Anda tonjolkan. Ya. Nah, bahkan Anda promosi upline sponsor Anda, pasangan Anda, downline Anda, seperti contoh saya berbicara depan, upline Anda mempromosikan crossline seringkali. Ya. Jadi crossline itu kadang-kadang ada gunanya juga kita melakukan edifikasi. Pokoknya edifikasi itu nggak memandang siapapun juga. Yang penting orang, barang, atau apapun juga yang Anda edifikasi itu bisa membantu Anda membangun bisnis ini. Seringkali yang Anda edifikasi adalah orang yang bicara di kaset, orang yang berbicara di pertemuan. Habis itu Anda promosikan atau Anda promosikan pertemuan atau kaset itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah siapa aja gitu yang bisa Anda promosikan. Yang penting siapa-siapa itu atau apa itu bisa membantu bisnis Anda gitu. Pertemuan juga sama. Dan jangan pilih-pilih berdasarkan peringkat. Banyak sekali saya lihat terjadinya mereka melakukan edifikasi itu berdasarkan peringkat. Oke? Memang cara Anda mengedifikasi seseorang tentu Anda melihat yang bagus-bagus aja. Ya memang betul gitu. Tetapi yang juga perlu diperhatikan adalah intensitas daripada edifikasi Anda gitu. Yang paling bisa membantu bisnis Anda itu siapa? Yang presentasi di rumah Anda, di home meeting siapa? Kemungkinan leaders club Anda, kemungkinan. Seharusnya Anda melakukan edifikasi yang lebih baik terhadap leaders club Anda karena dia bisa membantu Anda lebih direct
lebih langsung. Ya. Percuma Anda mengedifikasikan Emerald tapi Anda tidak terlalu mengedifikasi Leaders Club, padahal Leaders Club Anda yang mau presentasi di home meeting gitu. Maksud saya, edifikasi ini satu proses yang sangat egoistis. Tujuannya apa? Untuk Anda, untuk bisnis Anda gitu. Yang mana yang Anda promosikan? Yang presentasi di rumah Anda gitu. Bukan siapa yang peringkatnya lebih tinggi gitu. Seperti leadership seminar. Nah seringkali apa yang terjadi? Kita cuma promosikan yang peringkatnya paling tinggi gitu. Nah memang Anda tidak selalu tahu bagaimana cara berpikir downline Anda. Sehingga kadang-kadang nggak tahu yang mana yang kena dengan dia gitu. Nah kalau Anda mau main aman, ya semuanya dipromosikan sama rata gitu. Aman kan? Jadi jangan milih-milih ya. Jangan Anda melakukan edifikasi itu berdasarkan peringkat. Tapi berdasarkan berapa besar keterlibatan orang tersebut di grup Anda. Itu yang perlu Anda pikirkan. Edifikasi Anda tergantung dari besarnya pengaruh orang tersebut terhadap grup Anda. Oke, saya rasa itu prinsip yang bisa Anda mulai pikir-pikir di rumah ya. Kalau belum jelas sekarang. Mungkin pertanyaan adalah kapan saya melakukan edifikasi? Kapan? Nah, cara yang paling mudah sebagai contoh adalah di home meeting pertama Anda. Itu adalah contoh yang paling gampang dan paling pertama ya. Siapa yang belum pernah melakukan home meeting di rumahnya? Udah semua ya? Oke. Nah, pada saat Anda melakukan home meeting tersebut, Anda perlu melakukan proses edifikasi ini terhadap siapapun yang jadi pembicara dan siapapun upline Anda yang ada di sana dan mungkin akan melakukan atau membantu Anda melakukan follow up. Kadang-kadang yang melakukan presentasinya misalnya Leaders Club. Hanya dia promosikan Leaders Club, tapi yang lain dia nggak promosikan, mau men-follow up salah satu prospeknya dia nggak dipandang gitu. Ya. Jadi bukan hanya presentasi, tapi Anda pikir follow up juga bagaimana gitu. Jadi akhirnya kesimpulannya ya semua orang diedifikasi. Tanpa kecuali, karena Anda tidak pernah akan tahu kapan orang tersebut bisa membantu bisnis Anda. Betul nggak? Jadi kita awali edifikasi ya orang-orang tertentu. Tapi pada akhirnya ya kita nggak tahu siapa yang akan bisa membantu Anda. Sehingga ya udah semua aja diedifikasi gitu. Ya, jangan pilih-pilih, bahkan cross line, down line. Di pertemuan-pertemuan itu saat yang baik untuk Anda mengedifikasi upline Anda. Apalagi kalau dia yang melakukan presentasi, apalagi dia yang naik ke atas panggung. Edifikasi ini ada tingkatan-tingkatan atau ada level-levelnya gitu. Tingkatan yang pertama dari edifikasi adalah hanya di mulut aja. Anda berbicaranya aja gitu. Ya pertama-tama gitu. Ya misalnya sebagai contoh, Anda sponsor Anda gitu. Misalnya sponsor Anda baru di bisnis ini 1 bulan gitu. Anda rasanya waduh 1 bulan gitu, apa dia bisa bantu saya gitu. Tetapi sistem mengajarkan untuk melakukan edifikasi sebelum ya udah edifikasi aja di mulut aja gitu. Banyak sekali terjadi orang yang promosikan upline leaders, oh pokoknya orangnya wah luar biasa, grupnya 120, tapi dalam pikiran tapi 100-nya adalah grup saya gitu. Maksud saya kayak begitu ya. Nah level yang pertama, kami nggak peduli apa yang Anda pikirkan, yang penting apa yang Anda utarakan. Karena prospek Anda akan mendengar apa yang Anda utarakan, betul. Dia nggak tahu apa yang Anda pikirkan gitu. Nah, level yang kedua, bukan Anda utarakan, tapi Anda menunjukkannya melalui tindakan. Itu level edifikasi yang berikutnya gitu. Dengan tindakan. Nah, yang dimaksud dengan edifikasi melalui tindakan itu bukannya bawa-bawa tas itu ya. Bukan itu yang dimaksudkan gitu. Tetapi misalnya sebagai contoh, Anda sudah mempromosikan upline Leaders Club Anda sebagai orang yang punya pengalaman bisnisnya sudah mulai besar, sudah mulai berkembang sangat pesat pada saat ini di Indonesia, dan Anda melakukan follow up dengan Leaders Club, tapi Anda interrupt dulu terus gitu. Sebentar-bentar Anda potong, terus Anda ngomong lagi gitu. Itu tindakan gitu. Anda bilang dia mempunyai pengalaman yang besar, kok Anda tidak berani membiarkan dia untuk melakukan follow up-nya gitu. Ini cuma satu contoh aja yang sederhana gitu, tapi saya lihat seringkali terjadi gitu. Ya. Dia udah mempromosikan Leaders Club, waduh dia luar biasa sekali, pengalamannya sudah banyak, tapi dia nggak memberi kesempatan kepada upline-nya untuk berbicara gitu. Dia terus yang ngerocos gitu kepada prospeknya gitu. Ya, edifikasi tapi nggak melalui tindakan. Nah, yang terakhir adalah edifikasi cara berpikir atau mungkin dengan kata lain di dalam hati. Edifikasi di dalam hatinya gitu. Nah ini yang kita maksudkan dengan melakukan edifikasi itu tulus gitu. Tulus karena memang Anda mau gitu. Anda selalu berpikir positif mengenai upline Anda.
Nah, ini adalah satu tingkatan edifikasi yang memang ya perlu proses lah gitu, ya. Banyak sekali di antara Anda mengalami satu saat tertentu di mana masukan ataupun nasihat yang datang dari upline Anda itu kayaknya nggak cocok buat Anda. Ya, dia mengatakan sesuatu, wah, Anda merasa tersinggung, ya. Anda merasakan sesuatu yang kayaknya nggak cocok dia ngomong begitu. Akhirnya apa? Mutung, ya. Tapi kalau Anda berpikir dengan edifikasi bahwa apapun yang upline saya katakan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun bisnis saya juga gitu. Jadi berpikir positif itu sebenarnya tingkatan edifikasi yang paling tinggi gitu. Kadang-kadang saya pun masih bergelut dengan tingkatan yang ketiga ini. Kadang-kadang, nggak selalu gitu. Ya, ada sesuatu yang kayaknya nggak cocok, tapi nggak mungkin dia nggak mungkin menyesatkan saya gitu. Saya selalu berpikir seperti itu. Kenapa orang nggak mau edifikasi sih? Ya, ini saya masukin cuma ada 3 hal kenapa orang tidak mau melakukan edifikasi. Yang pertama, dia tidak mengerti konsepnya gitu. Kenapa saya harus promosiin dia gitu? Kenapa saya harus menghargai dia? Saya kok bisnisnya lebih besar dari dia kok. Padahal dia upline Anda gitu. Dia crossline saya, ngapain saya edifikasi gitu? Ya, paling dia ngomong apa sih di leaders meeting gitu? Ngapain saya edifikasi dia gitu? Mereka belum mengerti pentingnya edifikasi, makanya mereka nggak melakukannya gitu. Yang kedua itu karena ego. Dia tidak merasa perlu dibantu oleh orang lain. Itu bahaya juga tuh. Nah, hal yang ketiga, kenapa orang tidak melakukan edifikasi? Karena nggak biasa melakukannya. Tidak terbiasa melihat positif dari seseorang. Biasanya hanya melihat yang negatif-negatif aja gitu. Banyak yang seperti itu. Ya, ada kesulitan, ada timbul resistance untuk berubah gitu. Karena dia nggak terbiasa gitu. 3 alasan yang saya rasa lebih banyak dari 3 ini. Tetapi yang terpikir pada saya saat ini adalah 3 hal ini. Jadi tujuannya saya mengungkapkannya adalah supaya Anda mulai ngerti gitu. Kenapa sih dia nggak mau mulai edifikasi gitu. Jelaskan ke dia apa edifikasi. Coba Anda pikirkan kenapa downline Anda tidak melakukannya. Atau belum melakukannya dengan baik gitu. Ya, jadi itu adalah tujuannya. Nah, edifikasi itu sebenarnya berkembang dari konsep yang sangat sederhana. Yaitu hanya mempromosikan orang yang bisa membantu kita menjadi sebuah kebudayaan berpikir positif dan mengatakan positif mengenai orang lain. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang baru, salah satu komentar pertamanya mereka itu adalah, ini positif banget sih gitu. Ini orang-orang semua positif. Kayaknya nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang mengatain orang lain, ngata-ngatain orang lain dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya edifikasi itu sederhana sekali, tapi sudah berkembang menjadi satu kebudayaan yang luar biasa karena kita mengedifikasikan siapa saja dan kapan saja gitu. Jadi bukan cuma di saat-saat bisnis Anda mengedifikasi, tapi di luar juga menjadi sesuatu yang terbiasa, menjadi satu kebiasaan. Ya, sekarang ya kalau saya misalnya ada pertemuan keluarga, dengan sendirinya saya memperkenalkan istri saya pada keluarga, tujuannya bukan untuk bisnis ini, tapi dengan sendiri saya udah mulai mengedifikasi dia gitu. Tanpa sadar saya melakukannya gitu. Mungkin orangnya bingung gitu, oh, ini ngapain gitu. Ngomong lama bener sih, memperkenalkan istri kok lama bener sih gitu. Ya, tapi terbiasa gitu. Nah, itu adalah yang kita ingin budayakan di dalam lingkungan Network 21. Karena berdasarkan pengalaman, Anda jauh lebih produktif bekerja di lingkungan yang positif dibandingkan lingkungan negatif. Yang pasti Anda bisa lakukan adalah fake it before you make it gitu. Fake it before you really understand. Sebelum Anda benar-benar mengerti dan secara tulus mau melakukan edifikasi, fake it dulu. Langkah pertama. Oke, itu adalah mengenai edifikasi.